Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Sabtu 13 September 2025. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar yang berbahagia, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu, sebab Engkau pemilik hidup ini. Ketika tantangan datang menerpa hidup kami, Engkau dapat mengambil alih semuanya, selama kami tetap tinggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami suka mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Markus 4 ayat 35 hingga 41 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul renungan hari ini, Yesus menguasai badai. Ayat 39 sebagai penekanan, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mendengar kata badai, kita pasti merasa takut. Badai adalah suatu kejadian alam yang sangat mengerikan. Biasanya disertai hujan deras, petir, dan gelombang besar yang dapat mengancam jiwa manusia, merusak bangunan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian rohani, badai itu lambang dari persoalan atau tantangan yang dihadapi. Tekanan hidup yang menghimpit membuat kita tidak berdaya. Perjalanan hidup kita seringkali mengalami rasa takut. Ada saatnya seperti dihantam badai yang membuat goyah, bahkan terjatuh. Persoalan hidup bagaikan badai yang datang tiba-tiba dan membuat kita takut dan khawatir. Sama seperti teks ini, badai yang dialami oleh para murid yang sedang berada di Danau Galilea. Mereka tidak menduga hal itu akan terjadi. Badai itu membuat mereka takut karena mereka akan binasa. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dalam badai, kehadiran Kristus memberi kemenangan, sekalipun lebih dulu merasakan ketakutan besar. Ayat ini menjelaskan bahwa
Hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan. Badai pasti berlalu, karena ada jaminan bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan kita mendapat kemenangan atas setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetap kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33a. Tuhan berkuasa atas badai, kata Yesus. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan ingin kita percaya akan kehadirannya dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur bagi kita dalam segala keadaan, sehingga kita tidak takut dengan tantangan hidup, melainkan tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa dan memberikan kemenangan untuk kita. Penegasan: Tuhan Yesus tidak hanya menguasai badai alam, tetapi juga dengan badai kehidupan. Ia hadir dan berkuasa atas hidup kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tolonglah kami agar selalu percaya dan berserah penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.